Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan role play tentang perawat dalam penata laksana spesimen dan pemeriksaan penunjang. Dengan pembagian peran sebagai berikut. Pembagian peran role play kelompok 2. Yang pertama itu dokter, sebagai dokter Alwigian Pambudi, sebagai pasien Rahayu Dwi Supriyatin, sebagai ibu pasien Husnul Feratriansyah, sebagai perawat pengambilan feses yaitu Alia Medi Saputri, petugas lab feses yaitu Azizah Caturahma, sebagai perawat pengambilan darah yaitu Bintang Pradipta Firmansyah, petugas lab darah yaitu Dea Okta Rahmadani, sebagai perawat pengambilan sputum dan antaronsen yaitu Dita Dwi Pratiwi, sebagai petugas lab sputum yaitu Fauzia Khairunisa, sebagai petugas lab ronsen yaitu Fevi Anifa Khairunisa, sebagai perawat jaga yaitu Kristina Ningsih, sebagai ahli gizi yaitu Quratul Ain. Berikut ini merupakan role play dari kelompok 2. Di suatu pagi pukul 9, Ibu Kusnul dan anaknya yang bernama Rahayu pergi ke RS Melati Indah. Saat sampai di RS Melati Indah tersebut, Ibu Kusnul dan Rahayu langsung menuju IGD. Saat di IGD, mereka bertemu dengan perawat yang berjaga di ruangan tersebut. Assalamualaikum, permisi Su. Waalaikumsalam. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Sus, anak saya. Batuknya terus-menerus dan juga berlangsung lama, kurang lebih 2-3 minggu. Dan juga merasakan nyeri dada Sus pada saat nafas atau batuk dan juga merasa mual, muntah, lemes, serta BAB kurang lebih 4 kali dalam sehari Sus. Baik, sebelumnya apakah boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Rahayu Sus. Kalau boleh saya tahu umur dan pekerjaan Mbak apa ya? Umur saya 20 tahun dan saat ini saya masih menjadi mahasiswa. Baik, boleh saya tahu lagi alamat rumahnya Mbak? Alamat rumahnya di Gamping. Baik, Ibu ditunggu sebentar ya. Akan menunjukkan dokter terlebih dahulu. Memanggil Dr. Alwi di ruangan. Permisi dok, ini ada pasien masuk IGD yang mengalami sakit batuk kurang lebih 2-3 minggu dan nyeri dada pada saat nafas atau batuk. Dan juga mual, muntah, lemas, serta BAB 4 kali dalam sehari dok. Apakah dokter bisa untuk memeriksanya? Baik Sus, silakan bisa dibawa ke ruangan saya saja Sus. Baik dok, akan saya antarkan pasien menemui dokter. Rahayu dan Ibu Kusnul datang menemui Dr. Alwi. Permisi dokter. Dokter, Silakan duduk Mbak. Bagaimana Mbak Rahayu, apa keluhan yang Mbak rasakan saat ini? begini dok, saya batuk terus-terusan berlangsung lama. Kadang juga nyeri dada pada saat nafas atau batuk. Dari kemarin saya juga BAB sehari bisa 4-5 kali. Sepertinya saya diare dok, perut saya juga terasa mual sekali. Dan tadi saya mual muntah juga. Badan saya sangat lemas sekali dok sekarang. Sejak kapan ya Mbak mengalami batuk berdahak terus-menerus? Kurang lebih sudah 2-3 minggu dok. Baik, apakah Mbak sudah pernah minum obat sebelumnya dan apakah ada perubahan? Saya sudah mencoba untuk minum obat meredakan batuk, tetapi batuknya tidak kunjung sembuh juga dok.
Baik, untuk pemeriksaan lebih lanjut, apakah Mbak Rahayu bersedia untuk melakukan pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, serta pemeriksaan feses, agar kami dapat menindaklanjuti mengenai diagnosa yang Mbak rasakan. Saya bersedia, Dok. Saya ingin sembuh. Baik, apakah Mbak ingin rawat inap atau rawat jalan saja sambil menunggu untuk dilakukan pemeriksaan dan mengetahui diagnosa Mbak? Saya ingin rawat inap saja, Dok. Baik, silakan Sus, tolong antarkan Mbak Rahayu ke kamarnya dan segera diurus untuk pemeriksaan yang akan dilakukan ya Sus. Dan juga tolong keluarga pasien silakan dibantu untuk mengurus data-data yang diperlukan. Baik, Dok. Silahkan, Mbak. Ibu lewat sini. Perawat Christina pun mengantarkan pasien ke kamarnya dan membantu keluarga dalam mengurus data yang diperlukan. Kemudian, perawat Christina pun menghampiri kamar pasien kembali. Permisi, Ibu. Mbak Rahayu, maaf sebelumnya, dikarenakan sekarang untuk petugas lab ronsen dan petugas lab sputum sedang kosong, dan baru ada nanti siang, maka untuk itu pemeriksaan ronsen dan sputum akan dilakukan siang hari ya Mbak. Untuk sekarang hanya ada petugas lab darah dan petugas lab feses. Nanti Mbak akan dibantu oleh perawat Alia dan perawat Bintang untuk membantu Mbak saat pemeriksaan. Baik, Sus. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, kalau begitu saya permisi. Di pagi hari di ruangan perawat. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai advis yang akan diberikan oleh dokter mengenai pasien atas nama Rahayu, yaitu pemeriksaan sputum, pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, serta pemeriksaan feses. Nanti akan dilakukan tindakan pemeriksaan darah dan pemeriksaan feses terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan ronsen dan sputum akan dilakukan nanti siang. Untuk data lebih lengkap mengenai pasien ada di rekam medis, mohon nanti dibantu untuk menjelaskan prosedur yang harus dilakukan ya. Terima kasih. Baik, Sus, nanti kami akan bantu menjelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, serta kami juga akan mendampingi pasien dalam pemeriksaan. Perawat Bintang bertemu dengan pasien untuk melakukan pemeriksaan darah. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Bintang yang bertugas pada pagi hari ini. Dikarenakan sebelumnya dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap, maka akan dilakukan sekarang ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, pemeriksaan darah lengkap ini bertujuan untuk apa ya, Mas? Pemeriksaan darah lengkap ini bertujuan untuk memeriksa kesehatan secara keseluruhan dan untuk mendeteksi berbagai penyakit. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak. Mbak tunggu di sini dulu ya. Saya akan melapor kepada petugas yang berjaga dulu. Baik, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ada pasien yang akan melakukan pemeriksaan darah lengkap. Ini rekam medisnya pasien ya. Perawat berjalan keluar untuk memanggil pasien. Silakan masuk untuk dilakukan pemeriksaan darah lengkapnya. Baik, Mbak. Terima kasih. Dengan Mbak Rahayu yang melakukan pemeriksaan darah lengkap ya? Iya, benar. Baik Mbak, silakan duduk sebelumnya. Apakah sudah tahu mengenai prosedur pemeriksaan darah lengkap? Saya belum tahu, Mbak. Baik Mbak, saya akan jelaskan prosedurnya terlebih dahulu. Pemeriksaan darah lengkap ini dilakukan dengan mengambil darah dari pembuluh darah vena yang terletak pada area permukaan kulit, terutama daerah lipatan siku.
Prosedur pengambilan darah memang bisa terasa sakit walaupun hanya sesaat, terutama ketika jarum suntik menusuk ke kulit. Setelah jarum dilepas juga mungkin akan muncul sedikit memar di lokasi pengambilan darah, namun pengambilan sampel darah ini biasanya berlangsung cepat dan hanya membutuhkan beberapa menit. Apakah Mbak bersedia? Ya Mbak, saya bersedia. Baik Mbak, kalau Mbak bersedia, langsung saja kita mulai pemeriksaan darah lengkapnya ya. Baik Mbak. Beberapa saat kemudian, Mas, ini hasil pemeriksaan darah lengkap atas nama Rahayu. Baik Mbak, saya akan memberikannya kepada dokter. setelah itu perawat Alia menuju ke kamar pasien Rahayu untuk melakukan pemeriksaan feses. Permisi, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya perawat Alia. Saya di sini yang akan membantu Mbak dalam pemeriksaan feses. Sebelumnya, Mbak Rahayu mengeluh sakit di bagian perut, BAB sehari bisa 4-5 kali, serta perut terasa mulas, mual, muntah, dan badannya terasa sangat lemas ya. Sebelum pemeriksaan, apakah ada yang ditanyakan? Pemeriksaan feses ini untuk apa ya, Sus? Pemeriksaan feses ini untuk mengetahui penyebab gangguan yang terjadi pada pencernaan, Mbak. Untuk prosedurnya nanti akan dijelaskan oleh petugas yang akan datang ya. Oh iya, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin permisi sebentar ya untuk memberitahukan kepada petugas labnya. Silakan, Sus. Permisi, selamat siang, Mbak. Ada pasien atas nama Rahayu yang akan melakukan pemeriksaan feses. Baik, nanti saya akan datang ke kamar pasien untuk tindakan yang akan dilakukan. Permisi, saya petugas lab yang akan melakukan pemeriksaan feses. Apakah benar dengan Mbak Rahayu? Sebelumnya, apakah Mbak sudah paham bagaimana untuk melakukan pemeriksaannya? Iya benar, saya Mbak Rahayu. Saya belum paham mengenai hal tersebut. Bagaimana ya? Ini nanti saya berikan wadah untuk Mbak BAB. Tidak penuh, tidak masalah. Kami hanya memerlukan sedikit saja untuk pemeriksaannya. Nanti jika sudah selesai, silahkan taruh wadahnya di ruang sampel ya Mbak. Beberapa menit kemudian, Permisi Mbak, sampelnya sudah saya taruh pada ruang sampel ya. Baik Mbak, akan segera kami proses ya. Mbak silahkan tunggu di kamar saja. Untuk proses dilakukan sekitar 20-30 menit. Nanti akan dokter sampaikan mengenai hasil pemeriksaannya ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. fase pemeriksaan feses di lab beberapa saat kemudian. Sus, ini hasil pemeriksaan feses atas nama Rahayu ya. Baik, terima kasih ya. Akan saya beritahukan kepada dokter mengenai hasilnya. Setelah selesai pemeriksaan, perawat Alia dan perawat Bintang memberitahukan Dr. Alwi. Permisi dokter, ini hasil lab untuk pasien atas nama Rahayu. Untuk pagi ini telah dilakukan pemeriksaan feses dan pemeriksaan darah. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan ronsen dan pemeriksaan sputum, apakah sudah dilakukannya? Untuk pemeriksaan rongsen dan sputum akan dilakukan pada siang. Karena untuk bagian petugas lab pemeriksaan tersebut pagi ini masih kosong. Baik, nanti tolong konfirmasi ke saya lagi ya, Sus, untuk pemeriksaan yang belum dilakukan. Baik dokter. Shift siang di ruang perawat.
Untuk pergantian shift siang hari ini, ada pasien atas nama Rahayu. Untuk sekarang masih dilakukan pemeriksaan. Tadi pagi sudah dilakukan pemeriksaan feses dan darah. Untuk hasil lab pemeriksaan feses dan darah sudah saya berikan kepada Dr. Alwi. Untuk pemeriksaan penunjang lain, apakah masih ada? Nanti siang rencananya akan dilakukan pemeriksaan ronsen dan sputum. Mohon dibantu dan dijelaskan untuk tindakan yang akan dilakukan. Setelah selesai pemeriksaan untuk bagian ahli gizi, nanti diedukasi dan berikan makanan kepada pasien ya. Baik, Mbak. Nanti akan kami bantu dan jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Baik, Sus. Terima kasih. Baik, ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai pasien Rahayu? Untuk data-data yang dibutuhkan ada di rekam medis ya. Sudah cukup. Sudah cukup, Mbak. Kemudian perawat Dita menuju ke kamar pasien Rahayu untuk melakukan pemeriksaan sputum dan pemeriksaan ronsen. Selamat pagi, Ibu dan Mbak Rahayu. Perkenalkan saya perawat Dita yang bertugas pada pagi ini. Karena tadi Mbak Rahayu mengeluh batuk terus kurang lebih 2-3 minggu dan nyeri dada pada saat nafas atau batuk, maka dokter menyarankan Mbak untuk pemeriksaan lab. Selamat pagi, Sus. Maaf, Sus. Sebelumnya saya ingin bertanya, pemeriksaan lab itu seperti apa ya? Nanti akan dilakukan 2 pemeriksaan, Ibu, yaitu pemeriksaan sputum dan pemeriksaan ronsen. Nanti Mbak Rahayu akan melakukan pemeriksaan sputum terlebih dahulu, dilanjutkan setelahnya pemeriksaan ronsen. Kalau untuk pemeriksaan sputum itu bagaimana ya, Sus? Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan dahak, Ibu. Nanti Mbak Rahayu diminta untuk membatukan dahak di ruang terbuka dan mendapatkan ruangan dengan ventilasi yang baik dan berada jauh dari orang sekitar untuk mencegah perangkuman yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan guna untuk mengetahui lebih jelas diagnosa medis penyakit Mbak. Kalau untuk pemeriksaan ronsen itu seperti apa ya, Sus? Pemeriksaan ronsen ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi kelainan gangguan pada tubuh Mbak, seperti kelainan pada gangguan pernafasan. Apakah sakit ya, Sus? Tidak sakit dan hanya memerlukan waktu sebentar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, saya akan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Tidak, Sus. Silakan. Permisi, Mbak. Ada pasien IGD yang memerlukan pemeriksaan lab seputum guna untuk mengetahui diagnosa medis. Tolong dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan ya. Saya akan menjemput pasien. Baik, Mbak. Pasien bisa langsung dibawa ke sini ya. Saya akan mempersiapkan alatnya. Baik, Mbak. Ini adalah rekam medis pasien. Permisi, Mbak. Mari ikut saya ke bagian lab. Dikarenakan bagian lab sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk Ibu. Mohon ditunggu di ruangan dulu ya, Bu. Baik, Sus. Permisi, Mbak. Ini akan dilakukan pemeriksaan sputum. Pasien masuk ruangan berventilasi. Ini ada pot kecil. Mbak Rahayu diminta untuk membatukkan dahak di sini. Apakah sudah paham, Mbak? Bagaimana cara untuk mengeluarkan sputumnya? Saya belum paham, Mbak. Nanti Mbak Rahayu silahkan untuk tarik nafas panjang dan dalam sebanyak 2-3 kali. Dan setiap kali hembuskan nafas dengan kuat. Lalu buka penutup pot seputum atau dahak, dekatkan pada mulut. Lalu batukan secara dalam untuk mengeluarkan dahak. Bukan air liur ya, Mbak. Dari dalam dada ke dalam pot. Mbak bisa mengulangi cara itu 3 kali, lalu segera tutup pot seputum dengan rapat. Apakah sudah paham, Mbak?
Ya, saya sudah paham sekarang. Baik, saya akan tunggu di depan ya, Mbak. Beberapa menit kemudian, menunggu pasien yang sedang melakukan pembuangan sputum. Sudah Mbak, ini dahaknya saya letakkan di ruangan tersebut. Baik, akan segera saya uji lab, Mbak. Mbak Rahayu bisa kembali ke ruangan terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya pemeriksaan roksen ya, Mbak. Mari saya antar. Baik Mbak, Permisi Mbak, ini ada pasien IGD yang memerlukan pemeriksaan lab rongsen guna untuk mengetahui diagnosa medis. Tolong dipersiapkan alat-alat yang akan digunakan ya. Baik, Sus, pasien bisa langsung dibawa ke sini. Saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Pasien masuk ke dalam lab pemeriksaan rongsen. permisi. Ya, silakan masuk. Benar dengan Mbak Rahayu ya yang akan melakukan pemeriksaan rongsen. Ya, benar Mbak. Nanti sebelum foto rongsen untuk semua perhiasan atau aksesoris yang berbahan logam dilepas ya, karena bisa menghalangi gambar yang ditampilkan. Dan silakan menggunakan baju khusus yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Saat melakukan foto rongsen, Mbak Rahayu diminta berbaring dan mengikuti instruksi dokter untuk melakukan posisi tertentu untuk memudahkan pengambilan gambar. Tahan napas dan jangan bergerak selama pemeriksaan agar gambar tidak blur, kecuali diminta untuk berpindah posisi. Apakah sudah paham? Sudah paham Mbak. Baik, silakan untuk ganti baju terlebih dahulu ya. Saya tunggu di ruang lab. Beberapa menit kemudian, setelah selesai melakukan pemeriksaan rongsen. Baik, sudah selesai. Silakan Mbak Rahayu kembali terlebih dahulu ke kamar dan sebaiknya setelah ini Mbak minum air putih ya untuk membantu pembuangan zat kontras dari dalam tubuh. Hasil pemeriksaan dipelajari oleh dokter terlebih dahulu dan akan disampaikan kepada Mbak nanti. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Ibu, ini Mbak Rahayu sudah melakukan pemeriksaan sputum dan rongsen. Mohon ditunggu untuk hasil pemeriksaan sputum dan rongsen tersebut. Baik, Sus. Saya akan menunggu hasil pemeriksaan anak saya. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya permisi dahulu. Sus, ini hasil pemeriksaan sputum dan rongsen atas nama Mbak Rahayu. Baik, Mbak. Akan saya berikan kepada dokter. Setelah selesai pemeriksaan, perawat Dita memberikan hasil lab tersebut kepada Dr. Alwi. Permisi dokter, ini hasil lab pasien atas nama Rahayu. Untuk siang ini telah dilakukan pemeriksaan rongsen, dada, dan pemeriksaan sputum. Baik, terima kasih. Di ruangan kamar pasien. Permisi, saya kurator Ain dari ahli gizi. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Jadi begini, saya ingin menanyakan mengenai data yang diperlukan agar kami dapat memberikan makanan dan minuman yang seimbang untuk Mbak Rahayu, dan agar tubuh Mbak mendapatkan gizi yang terpenuhi saat sakit. Dikarenakan Mbak sebelumnya mengatakan bahwa badan Mbak lemas. Apakah diperbolehkan untuk bertanya, Mbak? Iya, boleh Mbak, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Mbak memiliki alergi makanan? Saya tidak memiliki alergi makanan, Mbak. Kalau untuk makanan yang Mbak sukai apa? Saya suka ayam goreng, Mbak. Baik, kalau begitu saya nanti akan kembali membawakan makanan untuk Mbak ya. Ahli gizi pun mempersiapkan makanan. Permisi, saya kurator Ain dari ahli gizi ingin mengantar makanan malam untuk Mbak Rahayu. Sebelumnya Mbak Rahayu mengatakan badannya lemas, maka dari itu saya berikan makanan yang mengandung tinggi serat dan tinggi kalori.
dan tinggi protein agar tenaga Mbak pulih kembali. Tolong dimakan dan dihabiskan ya Mbak, agar tubuhnya tidak lemas dan saya taruh di sini ya. Dan setelah makanan habis, Mbak Rahayu bisa minum obat yang diberikan oleh dokter. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Sekian video dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.